Kita lihat sekarang karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, takut pada Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir, akhirat, takut pada kemurkaannya Allah. Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi tidak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi kalau masih takut selain Allah, takut negara lain lah, takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain, ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi Umar ini hampir tidak pernah istirahat. Kalau pagi ya melayani umatnya, kalau malam dia seorang sufi yang suka berdua sama Allah, suka munajat, dan cirinya adalah beliau gampang menangis. Jadi hatinya lembut. Nah, yuk kamu cari pemimpin yang seperti ini besok, yang takutnya hanya pada Allah, tidak ada yang lain. Kalau takut pada Allah itu ya berarti dunia tidak terlalu membuat dia gentar, situasi apapun. Jadi karakter pertama ini. Karakter selanjutnya adalah wirai, kalau bahasa sufinya warok. Bagi yang belajar tasawuf, warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang syubhat itu tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih syubhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali. Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek, karena beliau diracun, meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur, apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu. Dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan. Nah, nanti ada dari keluarganya sendiri, ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun, dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang racun ini, kamu pergi yang jauh, disangoni. Iya, itu karena dia khawatir, karena ini kan dia cuma alat, kan ada yang bayari. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia, misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu.
Beliau itu kalau kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara tidak apa-apa, tapi begitu ganti urusan pribadi ya lampunya ganti, yang lampu pribadi. Jadi meskipun di ruangan yang sama, jadi dia tidak mau. Itu namanya wirai, hati-hati. Makanya anaknya protes, karena kok makannya kok kita ini raja, makannya kasar terus, lebih enak teman-temannya. Anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apa kamu senang makan makanan lezat tapi besok bapakmu masuk neraka? Ini perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya, mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi. Ya sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat, tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas pasti tidak milih itu. Oke. Bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel, terus ada keluarganya, pingin apel kok ndak ngomong-ngomong dibeliin apel sak keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, bawa pulang lagi aja, ndak apa-apa. Nah, terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan ndak apa-apa, Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah, orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa, ini mesti diungkit lagi, ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah karena sudah terlanjur nerima. Seandainya ini tak terima, maka ndaklah. Itu namanya warok, wirai. Jadi yang meragukan saja tidak, yang makruh saja tidak. Makruh itu kan lebih baik tidak. Makanya di tempat saya di Maguwo itu dulu ada pusat perbelanjaan namanya Makro. Sekarang ganti Lotemat. Ya. Kenapa Makro kok tutup? Karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Namanya Makro. Coba namanya jangan Makro, sunnah apa wajib itu. Mesti banyak yang datang. Oke. Itu juga banyak. Sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa ya.